Kita masih banyak dengar kan orang jawab salam gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini orang pelit namanya ini. Ya. Dia kita doain tapi dia nggak mau ngedoain kita. Ya. Secara pribadi, kenapa di situ pakai huruf alif lam? Alif lam di situ ma'rifah. Ma'rifah tujuannya dikhususkan kepada orang yang mengucapkan salam tadi. Kalau domir jamaknya itu kepada yang lain. Nah, makanya jawab salamnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut kepada kajian akhlak. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihil karim, dan telah berkata muallif kitab ini, artinya al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, menerangkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu qalu rabbunallahu summa istaqamu. Ini ayat tadi kalau nggak salah Imam baca ya. Innal ladzina amanu qalu, innalladzina amanu qallu. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan mereka itu berkata, Rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah. Apa cukup setelah kita mengatakan Tuhan kami adalah Allah? Apakah dengan kita mengatakan seperti itu sudah sempurna? Oh, enak banget atau ya. Kalau kita mengatakan Tuhan saya Allah, selesai. Suk surga, masya Allah. Berarti gampang banget dah jalan ke surga kalau gitu. Nah di sini dijelaskan, wa 'alal insani al-ijtihad fi hifzi islamihi wa taqwiyatihi. Artinya apa? Artinya dari ayat ini ada satu kewajiban bagi kita, satu kewajiban untuk orang-orang yang mereka ini telah mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Apa yang harus dilakukan? Al-ijtihad bi hifzi islamihi. Ada satu kesungguhan, ada satu upaya yang maksimal. Untuk apa? Untuk menjaga keislaman mereka. Maka inilah yang dilanjutkan di dalam firman Allah tadi, istaqamu, summastaqamu. Kemudian mereka itu istiqomah. Apa ini istiqomah? Continue di dalam iman, continue di dalam sunnah, continue di dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang terkecil, Pak. Kita kepingin continue dalam ajaran Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Sekarang kalau saya mau tanya, kita jujur, siwak ini ulama 4 madhab mengatakan dan berpendapat ini adalah bagian daripada sunnat muakkadah, sunnat yang dikuatkan. Ketika kita mau sholat, mau baca Quran, mau tidur, bangun tidur, ketika kita mau baca hadis Nabi, ketika kita mau sholat sunnah, kita lebih ingat siwak, lebih ingat HP sekarang ini. Kita jujur deh, kita masih lebih ingat bawa siwak apa lebih ingat bawa HP nih? Ini sunnah Nabi ini jangan main-main ini. Ini sunnat muakkadah, Pak.
Ini sunnat muakkadah, ini Rasul yang menganjurkan kita jujur sekarang. Rabbunallah summas taqomu. Setelah kita mengatakan Tuhan kita itu adalah Allah, kita adanya satu keistiqomahan. Bihibji islamihi, di dalam menjaga keislaman yang telah kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilanjutkan bi'amali sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Orang yang istiqomah di dalam agama, orang yang beristiqomah di dalam Islam, mereka itu continue bi'amali sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada satu continue, ada satu kebiasaan yang terus, yang mulazamah dia lakukan, mengamalkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kagak mau ngetes atu-atu. Ya kita jujur aja. Kita ingetan bawa siwak apa bawa HP, Pak? Ya tinggal jawab siwak, HP gitu doang. Saya nggak tanya, mana yang bawa siwak? Enggak begitu. Ini kita jujur hati kita. Lebih sering bawa siwaknya apa lebih sering bawa HP-nya? Ah iya udah selesai. Sekarang tukang rokok, maaf, saya juga jarang-jarang masih suka juga. Siwak masih sering kelupaan kan, tapi rokok di kantong jarang kelupaan tuh ya. Ini yang disebut dengan apa nih? Al-ijtihad bihifzi islamihi. Ada satu kesungguhan di dalam menjaga keislaman kita. Dengan cara apa? Bi'amali sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya siwak. Ya Allah, berapa duit siwak? Paling 15.000 yang gede itu di Pasuruan ya. Ya sambil promosi dikit biar siwaknya laku ya. Ini bisa setahun Pak, ini bisa setahun ini ya. Bisa setahun, 10 tahun juga bisa. Tinggal segini. Allah, luar biasa. Jadi dikatakan oleh ulama sebagai bentuk kecintaan seseorang terhadap Nabi dan sebagai bentuk seseorang ini ada satu upaya mempertahankan Islam di dalam jiwa mereka, yaitu ada satu kebiasaan yang mereka lakukan. Kebiasaan itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau bicara sholatnya Nabi kita nggak kuat, tapi minimal sedikit kita harus tiru. Nabi sholat sampai bengkak-bengkak Pak. Padahal Nabi ini apa? Orang yang telah diampuni dosanya yang awal dan yang akhir. Nggak punya dosa Nabi, tapi sholatnya sampai bengkak-bengkak. Ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, bahasa kitanya nih, ya sholat sampai begitu-gitu amat sih ya Rasul, sementara kamu udah dijamin masuk surga, dosamu telah diampuni. Apa kata Nabi? Apalah aku abdan syakura. Bukankah aku ini termasuk daripada hamba-hambanya Allah yang bersyukur? Nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang dosanya dari awal sampai akhir sudah diampuni, matinya pasti masuk surga, masih sujud sholat sampai bengkak. Sekarang kita ada nggak jaminan kita masuk surga? Ada nggak Pak jaminan buat kita nih kalau mati kita nih masuk surga? Ada nggak jaminannya? Nggak ada jaminan kita masuk surga, nggak ada. Ada nggak jaminan kita besok? Nggak ada. Terus dosa kita udah diampunin yang awal dan yang akhir belum? Belum. Boro-boro dosa kita banyak banget, baru melek mata aja dosa Pak kita kerjain. Dosa terhadap apa coba? Anak kadang nggak salah kita sentil, kucing tiduran depan pintu kita tendang. Ah emang nggak dosa? Itu dosa. Baru melek mata aja kita mah dosa yang kita kerjain. Sholatnya bukan sampai bengkak,
bukan sampai bengkak. Nah, ini bagian adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan sampai bengkak salatnya. Kita lebih mentingin maaf. Kita nih masih lebih mentingin urusan duniawi apa salat kita? Oh, misalnya ditawarkan nih, Bapak nih tolong kerjakan kalau rapi jam 12 nanti saya kasih bonus 1 juta. Pas jam 12 kurang sedikit lagi waktu sholat masuk. Pertanyaan saya, terusin kerjaan apa sholat dulu? Terusin kerjaan, sholat dulu. Bener nih Pak nih. Bener, sholat dulu. Masya Allah. Ini kalau yang kita ambil sholat dulu, Masya Allah, minas sholihin. Insya Allah jadi orang soleh kalau udah begitu. Tapi 1 juta loh Pak kalau rapih jam 12. Akhirnya setan bermain. Jam 1 juga masih ada waktu zuhur, ente kerjain dulu tuh 1 juta. Susah ente jadi 1 juta ya. Kalau yang milih sholat dulu, itulah orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutimul hidayah, sempurna udah. Karena umumnya pasti dia milih apa dulu tuh? Duit dulu ya, umumnya dia pasti milih duit dulu. Nah, ada satu amalan, nah ini upaya ya, sebagai bentuk keistiqomahan mereka di dalam beragama, yaitu mereka adalah orang-orang yang menjadikan di dalam hidupnya ini selalu mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqwiyatihi bi fi'li ma amarallahu bihi min ta'atillahi. Dengan cara apa lagi? Dengan mengerjakan segala apa-apa yang telah Allah perintahkan, min ta'atillah, dari segala macam perbuatan-perbuatan taat yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang sholat ini macam-macam. Ada yang lillahi ta'ala, ada yang lil pimpinan, ada yang ya lilnya macam-macam lah. Ada yang lillah, ada yang lil mertua, kan ada juga yang lil mertua, ada yang lil pimpinan, ada yang lil kerjaan, oh macam-macam dah tuh ya. Ada yang pengen dinilai bagus. Nah ini tujuannya apa? Bifi'li ma amarallah, sebagai bukti keistiqomahan mereka dengan mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Nanti apa? Natijahnya tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang mereka itu di dalam kehidupannya sudah menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan turun malaikat yang nanti malaikat itu akan berkata, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut nih ninggalin dunia ya. Jangan kamu duka cita bahwa tempat kembali kamu itulah surga. Jadi orang-orang yang istiqomah di dalam agama, orang-orang yang istiqomah dalam amal soleh, mereka ini tidak pernah khawatir. Nggak pernah khawatir tuh. Nggak pernah khawatir nanti kalau saya mati anak saya gimana. Enggak. Bahkan ketika dia mau meninggal dunia, wasiatnya apa? Kumpulkan anak. Ini ciri orang soleh gitu. Anaknya dikumpulin, nanti kalau abah udah meninggal kamu jangan tinggalin sholat, jadikan rumah ini rumah ahli orang-orang yang beribadah. Nah ini ciri orang soleh, dia selalu wasiat takwa ya. Kalau bapak mati nanti
tuh tanah yang pinggir jalan tuh kamu jangan jual. Emang kenapa Pak? Tanah orang semua. Nanti kalau bapak mati kamu jangan ribut sama saudara. Kalau bapak mati tolong anak-anak cucu bapak nih, cucu-cucu abah ini, arahkan mereka semua kepada agama. Nah, ini orang kalau orang soleh pasti wasiatnya yang baik. Kenapa? Alla takhafu wa la tahzanu. Mereka itu nggak pernah takut, mereka itu nggak pernah khawatir meninggalkan dunia. Kenapa? Karena mereka punya Allah. Fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun lil maut 'ala ghairil Islam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Fa innal mudayyi'a li awamirillah, sesungguhnya orang-orang yang menganggap sepele, menganggap ringan dengan apa yang telah Allah perintahkan dan Rasul anjurkan, muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, ini akan membawa mereka untuk mati tidak dalam keadaan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sebabnya apa? Menganggap sepele. Menganggap sepele. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, kalau kamu mau lihat seseorang itu baik atau tidak, panzur ila solatihi, lihat kepada solatnya. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya ya. Ya kalau ada yang mau protes ya protes aja Imam Ghazali, bukan saya. Kalau saya insya Allah manut ya. Kalau kamu melihat seseorang itu baik atau tidaknya, panzur ila solatihi, maka lihat kepada solatnya. Mimbabil aula, dan yang lebih utama lagi, lihat solat jamaahnya, jamaah isya dan subuh. Solat jamaah isya dan subuh. Kenapa? Sebab solat isya dan subuh berjamaah itu adalah solat yang paling tidak diinginkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik itu paling kagak kuat sholat isya berjamaah sama subuh berjamaah. Tapi bukan kata saya, kata Nabi juga Pak ya. Ya kalau mau protes ya silahkan juga. Ya kita menyampaikan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Bahkan kata Imam Ghazali, ini di dalam Ihya Ulumuddin, takziah itu ada dua. Takziah itu ada dua. Satu, takziah kepada orang yang meninggal. Yang kedua, takziah kepada orang yang ninggalin jamaah 3 hari. Jadi boleh tuh ya Pak Ustadz Salim, kalau ada jamaahnya 3 hari kagak zaman, lihat ya udah datengin takziah, ditakziahin Pak, ditakziahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat. Ada apa? Anak takziah sama ente. Kan anak masih hidup. Ya ente masih hidup, tapi ente kagak jamaah ke masjid 3 hari. Makanya anak Imam Ghazali yang nyuruh Pak, lihat di Ihya Ulumuddin jilid kedua. Fadilah daripada sholat berjamaah. Ya. Fadilah daripada sholat berjamaah begitu pentingnya di dalam Islam. Jadi jangan ada bilang orang sufi kagak penting berjamaah, bohong itu. Ya. Oh orang-orang sufi enggak mementingkan jamaah, bohong. Imam Ghazali guru para sufi, sampai-sampai beliau mengatakan takziah itu, satu, takziah kepada orang yang mendapatkan musibah, yang kedua bertakziah kepada orang yang meninggalkan jamaah 3 hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya akhi, sehat. Ada apa ini? Anak takziah sama ente. Kenapa takziah? Kayaknya anak nggak lihat ente 3 hari jamaah di masjid, makanya anak takziah ente. Imam Ghazali yang nyuruh Pak. Orang enggak salat jamaah 3 hari boleh ditakziahin. Cuma saya tanya, sanggup enggak kira-kira datang begitunya? Insyaallah. Dengan apa? Dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata menghukumi.
tapi kata-katanya yang baik. Ya. Kenapa? Sebab innal mudayyi'a li awamirillah muta'aridun lil mauti ala ghairil Islam. Orang-orang yang menganggap ringan dengan perkara-perkara yang telah Allah perintahkan dan Rasul anjurkan, inilah yang banyak membawa mereka atas kematian tidak di dalam Islam. Nah, semua kita kan pengen matinya dalam keadaan Islam. Allahumma tsabbitna bil imani wal Islam, ya Allah. Kuatkan nih keimanan dan keislaman saya, sekalipun dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun, ya Allah. Harta boleh hilang, dunia boleh hilang, yang lain boleh hilang, tapi ya Allah, hamba minta kepadamu cuma satu, ya Allah. Iman dan Islam yang ada di hati hamba jangan kau cabut, ya Allah. Jangan kau cabut iman dan Islam yang ada di hati hamba ini, ya Allah. Sertakan keimanan dan keislaman ini sampai hamba berpisah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Itu kan sering kita minta. Kita sering minta begitu, ya Allah. Pertahankan iman ini, ya Allah. Pertahankan Islam ini, ya Allah. Anak boleh hilang, istri boleh hilang, dunia boleh hilang, mobil boleh habis, rumah boleh habis, semua boleh habis, tapi ya Allah, yang hamba minta iman dan Islam yang ada di hati hamba ini, ya Allah, jangan kau cabut. Jangan kau cabut iman dan Islam di hati hamba ini, ya Allah. Jadikanlah keimanan dan keislaman ini tetap terbawa sampai kami meninggalkan dunia ini, ya Allah. Nah, agar terbawa gimana? Amalkan apa yang telah dianjurkan Allah dan Rasulnya. Tadi siwak, 2 jamaah, siwak jamaah. Terus apa lagi? Wa yaqulu, dan dia berucap atau dia membaca ba'da kulli salatil maktubah, setelah salat maktubah, bi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bacanya berapa, Pak? 33. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini 3 kalimat ini ringan pengucapannya, tapi berat timbangannya nanti di yaumil hisab. Ini kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini ringan diucapkan, tapi berat timbangannya nanti di yaumil hisab. Di yaumil kiamah ini timbangannya berat. 1 kalimat itu, ya, tamla'u bainas samawati wal ar. Beratnya seperti sesuatu yang menumpuk di antara 7 lapis langit dan bumi. Gimana kalau kita bacanya 33 kali? Gimana kalau di dalam sehari semalam? 5 waktu. Setiap waktu kita baca 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, saatnya kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu kapan? Yaitu ketika kita dalam keadaan sadar ba'da sholat, ya. Ini kita kadang-kadang kan nggak gitu, kita baca Allahu akbar. Allahu akbarnya kita bukan muji Allah, kadang-kadang kita baca Allahu akbar ketakutan. Dalam keadaan ketakutan Allahu akbar. Misalnya ada angin, ada hujan, ada puting beliung, ya. Coba apa nih? Kalau ada puting beliung yang anginnya itu hitam pekat itu turun, tuh orang semua kecil hati, ya Pak. Dia nggak ada nyebut lain. Yang nggak pernah ajan di situ. Ya kan disunahkan kan ajan. Tuh kalau udah angin, petir, hujan, puting beliung muter-muter begitu tuh yang nggak pernah ajan. Walaupun ajannya sambil salah-salah. Ya kalau orang kagak pernah adzan suruh adzan, ya. Adzan ketakutan beda dengan adzan sholat, ya. Misalnya bumi ini goyang, yang kagak pernah adzan, yang nggak punya takbir. Takbir yang mana yang memberikan athar, yang memberikan dampak positif pada diri kita, yaitu takbir yang betul-betul didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita baca setiap kali ba'da sholat kita.
fa inna tarkahu lidzalik dalilun ala istihanatihi bihaqqid din wal iyazu billah naudzubillah min dzalik. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun, maka sesungguhnya orang-orang yang banyak meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan, dan orang-orang yang banyak meninggalkan apa-apa yang telah Rasul ajarkan, dalilun, itu menjadi dalil, menjadi alamat, menjadi penunjuk ala istihanatihi bihaqqid din, bahwa dia ini telah meremehkan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita remehin satu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita remehkan, sekalipun banyak yang lain kita amalkan, tapi ada satu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita remehkan, bahkan kita hinakan, itu bisa jadi yang menjadikan mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Ada satu aja, satu, nggak banyak-banyak, satu aja ajaran Nabi Muhammad kita remehkan, bahkan kita hinakan, itu yang menjadikan sebab matinya kita dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Gimana mau husnul khotimah? Ada ajaran Nabi yang kita benci, ada sunnah Nabi yang kita hinakan, ada sunnah Nabi yang kita remehkan. Makanya jangan. Wa alal istighfaf, dan atas menganggap ringan, makanya dikatakan di sini oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, fal yahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadr. Maka untuk itu wahai saudara-saudaraku orang-orang yang beriman, kata Imam Haddad, yahdar, takutlah kalian, hindari sifat-sifat yang seperti itu, hindari sifat-sifat perkataan-perkataan yang mengarah kepada meremehkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh begini Pak, ini sering terjadi, mohon maaf. Sekarang saya tanya, kita jujur, kita kan orang muslim ya, berarti ya kita harus ngikutin ajaran Nabi. Wanita itu hukumnya menutup aurat, batasannya sampai mana Pak? Seluruh badan, cuman telapak tangan dan muka, ya kan? Ini kita sepakat, ini kita sepakat. Memakai jilbab, maaf, tidak ada maksud yang lain, ini menerangkan tentang hukum. Sebab ini banyak yang istighfaf, ini juga banyak yang menganggap ringan dan menghinakan ajaran Islam. Pakai jilbab pada dasarnya begini, maaf kalau saya contohin dikit ya, ini di sini, ini di sini, ya kan? Nih sebetulnya kalau dia mau pakai jilbab begini, cuman ini yang kelihatan. Sekarang dia pakai jilbab begini, dibuntel-buntel di sini. Kalau saya bilang dibuntel-buntel, udah kayak apa? Udah kayak lepet pasar kaget. Begini pakai. Ini bener nggak pakai jilbab begini? Salah. Kenapa? Terus dia pakai baju. Sunnahnya, bukan sunnah, wajibnya seorang perempuan itu memakai baju yang panjang, yang lekuk badannya ini tidak boleh terlihat. Ini sampai nyepret banget ya. Masya Allah. Yang kalau kita lihat itu, ya Allah, kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, alhamdulillah. Pertama innalillahi, yang kedua kita ucapin Masya Allah, alhamdulillah. Musibah itu ya, sampai nyepet begini, kelihatan. Di dalam fikih, mau madhab yang mana aja nih, mau Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dibenarkan enggak? Dibenarkan enggak kalau pakai yang sampai nyepret banget begini? Ya enggak dibenarkan. Itu tetap salah.
dalam agama. Terus ketika kita melihat perempuan yang pakai jilbabnya sampai sini, bajunya panjang betul-betul menutup aurat, kita cemooh. Sementara menutup aurat perintah Nabi, perintah Allah. Allah dan Nabi dua-duanya perintah. Kita cemooh. Berarti ada satu perintah Allah dan Nabi yang kita cemooh. Jangan-jangan itu yang menjadikan asbab matinya su'ul khotimah. Makanya kalau belum bisa begitu udah cep diem, nggak usah komen ya. Ini ya Allah banyak nih gara-gara apa ngeliat begini, masya Allah. Makanya wal yahdar, takutlah kalian di dalam apa? Alal istighfar, meremehkan daripada ajaran-ajaran Allah dan meremehkan daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sudah jam 7 kurang. Insyaallah nanti kita akan sambung kembali ya, karena sedikit lagi waktu isya. Jadi saya mungkin mohon maaf tidak sholat isya di sini, sebab dari sini saya langsung ke Citayam biar keburu sholat isya di sana. Cuma pesan saya, amalkan ajaran yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau belum bisa semuanya, minimal ada satu amalan yang diajarkan Nabi, itu yang kita dawamkan. Dengan kita mengamalkan satu daripada ajaran Nabi, mudah-mudahan yang satu itu menjadikan asbab matinya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa Al-Fatih sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.